Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan membahas PPT saya yang berjudul tentang bahasa dan simbol dalam kebudayaan. Apa sih bahasa dan simbol kebudayaan itu? Bahasa dan simbol kebudayaan adalah unsur utama pembentuk budaya yang berfungsi sebagai alat komunikasi, identitas, dan sarana pewarisan nilai antar generasi yang mencakup bahasa, simbol, visual atau fisik, serta isyarat nonverbal. Selanjutnya ada hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan ada 3 poin. Poin yang pertama adalah bahasa sebagai cermin budaya. Nah, bahasa itu sebagai cermin budaya yang mencerminkan cara pandang, nilai, dan realitas suatu masyarakat. Contohnya kekayaan kosakata tentang hal penting di daerah itu. Nah, poin yang kedua ada bahasa sebagai wadah budaya. Alat utama untuk merekam dan mewariskan tradisi dari generasi ke generasi. Nah, dari poin yang kedua, bahasa juga menjadi wadah pelestarian. Bahasa adalah alat utama untuk mewariskan tradisi, pengetahuan lokal, dan nilai luhur dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti itu. Dan poin yang ketiga ada hipotesis Sapir-Whorf. Bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita berpikir dan mempersepsikan dunia di sekitar kita. Nah, bahasa juga bisa menjadi pembentuk pola pikir menurut Sapir-Whorf. Nah, struktur bahasa mempengaruhi cara penuturannya, melihat dan memahami dunia. Selanjutnya ada peran utama bahasa dalam kebudayaan. Bahasa memegang peranan yang sangat krusial dan mendasar dalam kebudayaan. Tanpa kehadiran bahasa, kebudayaan yang kompleks tidak akan bisa terbentuk, dipertahankan maupun dikembangkan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada identitas kelompok. Menjadi penanda keanggotaan dan kebanggaan suatu suku atau bangsa. Poin yang kedua ada penyimpan pengetahuan. Knowledge repository. Menjaga cerita rakyat, obat-obatan tradisional, dan norma sosial. Dan poin yang ketiga ada alat integrasi sosial. Menghubungkan individu dalam satu tatanan sosial yang sama. Selanjutnya di sini ada konsep simbol dalam kebudayaan. Konsep simbol dalam kebudayaan adalah segala sesuatu, kata, objek, tindakan, atau gestur yang diberi makna khusus berdasarkan kesepakatan bersama oleh suatu masyarakat. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada pengertian simbol. Ada juga yang merupakan tanda, objek, warna, atau gestur yang memiliki makna yang disepakati bersama oleh suatu kelompok. Poin yang kedua ada sifat simbol, arbitrer dan konvensional. Nah, arbitrer tidak ada hubungan alami antara simbol dan maknanya. Makna dibentuk oleh kesepakatan. Sedangkan konvensional, makna tersebut berlaku karena dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat. Selanjutnya ada contoh studi kasus di masyarakat. Ada 3 poin di dalam ini contoh studi kasus di masyarakat. Poin yang pertama ada tingkat tutur, unggah-ungguh bahasa Jawa, krama versus ngoko, menunjukkan nilai kesopanan dan struktur sosial. Poin yang kedua ada makna warna. Warna putih di barat sering melambangkan kesucian atau pernikahan. Sedangkan di beberapa budaya timur seperti Tiongkok atau India, warna putih melambangkan duka atau kematian. Nah, poin yang ketiga ada gestur tubuh. Mengangguk atau menggelengkan kepala memiliki arti yang berbeda di setiap negara. Misalnya di India,
Mengangguk itu sama dengan gerakan menggelengkan kepala atau mengayunkan badan yang berartinya setuju atau paham atau bentuk kesopanan lainnya. Sedangkan di Indonesia mengangguk sama dengan iya atau menggeleng sama dengan tidak. Selanjutnya ada bahasa sebagai sistem simbol terbesar. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada bahasa adalah simbolik. Kata kucing bukan hewan itu sendiri, melainkan simbol untuk mewakili hewan berbulu tersebut. Poin yang kedua ada semiotika sederhana. Poin yang ketiga ada penanda signifier kata atau bunyi, misalnya tulisan merah. Dan poin yang keempat ada petanda atau signified, konsep atau makna di pikiran kita, misalnya bahaya, keberanian, atau larangan. Selanjutnya ada hubungan hierarkis. Bahasa adalah bagian dari simbol. Nah, di sini juga ada bahasa adalah bagian dari simbol. Simbol adalah payung besarnya, dan bahasa adalah bentuk simbol yang paling sempurna. Poin yang pertama, simbol non-bahasa terbatas pada objek konkret, visual, atau tindakan tertentu, misalnya bendera, keris, arsitektur, warna, atau gestur. Nah, sedangkan poin yang kedua, bahasa atau simbol verbal. Sistem simbol yang fleksibel dan tanpa batas. Bahasa sanggup mewakili hal-hal yang tidak terlihat, contohnya seperti fisik, seperti ideologi, norma, sejarah, emosi, hingga konsep metafisika. Baik, itu adalah penjelasan dari saya berdasarkan materi yang saya buat di PPT kali ini. Apakah ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang lengkap? Silahkan. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan saya membawakan materi ini, bahasa dan simbol dalam kebudayaan. Karena paparan dan tanya jawab sudah selesai, maka saya akan lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada bahasa dan simbol adalah perekat kebudayaan. Tanpa simbol manusia tidak dapat menciptakan makna bersama. Makna bersifat dinamis, sering berkembangnya zaman dan teknologi, bahasa dan simbol terus mengalami pergeseran makna. Memahami simbol sama dengan memahami manusia. Mengerti bahasa dan simbol suatu masyarakat adalah kunci utama dalam komunikasi antar budaya. Paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.